Salam Kerahiman. Hari ini 3 Januari. Kita akan baca dari 83, 84, 85. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 83. Tulislah ini. Sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, aku akan datang lebih dahulu sebagai Raja Kerahiman. Sebelum hari penghakiman tiba, akan diberikan tanda kepada umat manusia di langit sebagai berikut. Semua penerang di langit akan padam, dan akan ada kegelapan yang pekat di seluruh bumi. Kemudian, tanda salib akan terlihat di langit, dan dari luka-luka di mana tangan dan kaki juru selamat dipaku, akan memancar cahaya terang benderang yang akan menyinari bumi selama waktu tertentu. Ini akan terjadi tidak lama sebelum hari terakhir. 84. Oh darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai mata air kerahiman bagi kami, Engkau andalanku. 85. Vilnius 2 Agustus 1934. Pada hari Jumat sesudah Komuni Kudus, dalam roh aku dibawa ke hadapan tahta Allah. Di sana aku melihat bala surga yang tak henti-hentinya memuji Allah. Di belakang tahta itu aku melihat cahaya terang benderang yang tidak dapat dihampiri oleh makhluk apapun. Dan yang ada di sana hanyalah sabda yang menjelma yang masuk sebagai pengantara. Ketika Yesus memasuki terang itu, aku mendengar suara ini. Tulislah segera apa yang engkau dengar. Aku adalah Tuhan sedari kodratku, dan aku bebas dari semua perintah atau kebutuhan. Kalau aku menciptakan makhluk, semuanya muncul dari lubuk rahimanku. Dan pada saat itu juga aku mendapati diriku seperti sebelumnya, sedang berada di dalam kapel, berlutut di bangku, tepat pada waktu misa berakhir. Aku melihat semua perkataan itu sudah tertulis. 3 Januari. Yesus katakan, tulislah. Jadi memang Yesus ingin apa yang dikatakan Yesus kepada Suster Faustina ini tidak hanya untuk konsumsinya Suster Faustina, tapi untuk kita semua. Sehingga dikatakan tulislah. Sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, aku datang lebih dahulu sebagai Raja Kerahiman. Sebelum aku datang. Artinya Yesus akan datang. Kapan datangnya? Enggak tahu. Memang ada orang yang nebak-nebak. Berdasarkan ini, berdasarkan itu diperkirakan datang. Tapi pertama kita enggak perlu habis waktu untuk buang waktu untuk menganalisa atau untuk berpikir mengenai hal tersebut. Yang perlu kita ingat adalah dia akan datang. Dia pasti datang. Ya, tapi yang perlu diperhatikan sekarang, yang lebih dipentingkan itu adalah sebelum dia datang, dia akan lebih dahulu sebagai Raja Kerahiman. Jadi sebelum dia datang sebagai hakim yang adil, dia akan datang sebagai Raja Kerahiman. Apakah dia sudah datang? Dia sudah datang. Yesus sudah datang sebagai Raja Kerahiman. Pada saat pertama kali dia dikandung oleh Bunda Maria, Yesus sudah datang. Ya, Yesus bahkan berkarya. Di setiap karya-karyanya dia menunjukkan wajah kerahiman Bapa. Jadi Yesus sebagai Raja Kerahiman sudah datang. Nah, ini adalah masa Yesus datang sebagai Raja Kerahiman. Nanti saatnya dia akan datang sebagai hakim. Sebelum dia datang saatnya sebagai hakim, nikmatilah, manfaatkanlah, pakailah waktu dia sebagai Raja Kerahiman. Dikatakan Yesus sebagai Raja Kerahiman sudah datang ya, tapi hal ini belum diterima, belum dimengerti, belum mau diakui oleh banyak orang di dunia ini. Contohnya, Yesus harus wafat di salib. Dianiaya, disiksa. Karena dia enggak menganggap Yesus sebagai Raja Kerahiman.
Contoh lagi yang lain, Yohanes Paulus ya, dia sudah mengeluarkan ensiklik tentang kerahiman. Tapi dunia juga bereaksinya beda-beda. Ada Romo bahkan yang saya bilang, Romo, apakah mau di parokinya ada devosi kerahiman berkembang? Karena sudah ada umatnya yang melakukan atau sebagai devosan kerahiman. Oh, nggak usah, di tempat saya devosi sudah banyak. Kalau umatnya mau devosi kepada kerahiman ilahi, biar dia ikut aja di paroki lain. Belum dikenal, atau saya juga heran ya, nggak tahu atau nggak mau tahu atau nggak mau susah atau nggak mau pusing atau apa sebabnya saya nggak tahu ya. Tapi itu terjadi. Bahkan Bapak Paus mengeluarkan ensiklik tentang kerahiman. Itu juga belum bisa diketahui, disebar sampai ke seluruh dunia. Bapak Paus Fransiskus mengeluarkan lagi tahun yubileum luar biasa kerahiman. Itu pada tahun 2015-2016 dengan tujuan supaya semakin banyak orang merasakan kerahiman Tuhan, merasakan, tahu, mengalami Yesus yang adalah Raja Kerahiman. Lanjut, sebelum hari penghakiman tiba, Yesus katakan, akan diberikan tanda kepada umat manusia di langit. Dan tanda itu sebagai berikut. Semua penerang di langit akan padam. Akan ada kegelapan yang pekat di seluruh bumi. Yesus memberikan satu konfirmasi, satu pemberitahuan kepada kita. Itu juga sebagai salah satu kerahimannya Tuhan. Supaya kita berjaga-jaga, jangan sampai tiba-tiba terjadi, kita semua belum siap. Ini adalah bukti belas kasih Allah. Allah tetap bukan mau menghukum, bukan mau menjebak, bukan mau membuat kita susah. Oleh sebab itu, Dia katakan akan memberi tanda. Supaya waktu itu datang, kita sudah lebih siap. Nah, sebelum waktu itu datang, maka sekaranglah saatnya kita melakukan evaluasi. Jadi cocok dengan tahun refleksi yang ditentukan oleh KAJ. Kita perlu mengevaluasi hidup kita, merefleksi apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini ya. Bagaimana pola hidup saya? Apakah saya punya niat untuk berhenti berbuat dosa? Karena seringnya kita terus berdosa, dosa-dosa itu lagi. Diulang lagi ya. 7 dosa maut. Rakus juga dosa. Kita sering berpikir, uang saya mau makan enak, saya mau makan di mana, terserah saya ya. Tapi ternyata sesuatu yang rakus itu juga dosa. Nah, mari kita punya niat untuk berhenti, jangan berbuat dosa lagi. Atau kita punya niat lagi sekarang untuk mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Untuk mengenal dari pribadi ke pribadi, bukan hanya sekedar tahu Tuhan itu baik ya sudah, tapi mari kita menggali relasi yang semakin hari semakin baik untuk bisa tahu tentang apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita masing-masing. Dan karena saatnya akan tiba, maka mari kita sama-sama bersiap-siap untuk menantikan saat itu dengan hati yang bersih, dengan hati yang siap. Seperti cerita 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mempersiapkan diri, berjaga-jaga. Yesus katakan lebih lanjut, setelah tanda itu, kemudian ada tanda salib akan terlihat di langit. Dan dari luka-luka, di mana dari tangan dan kaki juru selamat yang dipaku, memancar cahaya terang benderang. Jadi ada cahaya yang memancar melalui luka-luka tersebut, yang akan menyinari bumi selama waktu tertentu. Ini tahapannya ya, tahapannya yang Yesus ceritakan yang akan terjadi. Artinya kegelapan akan berakhir. Setelah kegelapan berakhir, timbullah cahaya yang terang benderang yang dipancarkan dari salib. Dari
luka-luka Yesus dari tangannya dan dari kakinya. Salib adalah suatu bukti Yesus itu rela berkorban sehabis-habisnya, sampai nyawanya pun dia korbankan untuk menyelamatkan kita manusia. Asal manusia tidak binasa, asal manusia tidak mati, tapi manusia memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan lebih lanjut, ini akan terjadi tidak lama sebelum hari terakhir. Jadi kita tahu nih ya, hari terakhir, dan dikatakan hal ini semua akan terjadi tidak lama sebelum hari terakhir. Jadi ini saatnya kita bersiap-siap. Kita nggak tahu ya kapan kita akan meninggal. Seperti kemarin saya katakan, ada 2 romo masih muda ya, tapi meninggal. Jadi memang nggak bisa tahu umur kita ya. Yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga, bersiap-siap, menantikan kedatangan Tuhan dengan hati yang bersih. 84 itu adalah doanya Suster Faustina. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan apa yang ditulis di diary nomor 187. 187 itu doa yang didiktekan oleh Yesus untuk permohonan pertobatan dari orang yang berdosa. Jadi dimohon dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang remuk redam, berdoa seperti doa ini, oh darah dan air, untuk pertobatan dari orang yang berdosa. 85, dikatakan lebih lanjut, tulislah segera apa yang engkau dengar. Jadi ini sesuatu yang penting yang Yesus minta kepada Suster Faustina. Apa yang engkau dengar, engkau harus langsung tulis. Aku adalah Tuhan sedari kodratku. Aku adalah Tuhan sedari kodratku. Jadi Yesus itu bukan Tuhan karena jabatan, tapi memang sudah kodratnya, memang Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah sang kasih. Ya. Kasih tersebut tidak perlu memberi perintah. Kasih ditaati secara spontan. Karena tadi dikatakan ya, tulislah segera apa yang engkau dengar. Aku adalah Tuhan sedari kodratku dan aku bebas dari semua perintah atau kebutuhan. Yesus yang adalah Tuhan adalah sang kasih, dan kasih itu tidak perlu memberi perintah. Kasih itu ditaati secara spontan. Kalau saya mengasihi Tuhan, ya otomatis saya mentaati apa yang Tuhan minta. Karena kasih adalah harta yang dapat dibagi, tapi enggak pernah habis. Coba kita kalau membagi sesuatu ke orang, tadinya punya 10, dibagi 1 tinggal 9 kan? Tapi hanya kasih, yang kalau kita bagi ke siapa aja, kasih itu enggak pernah habis, bahkan kasih itu menjadi semakin banyak dan semakin banyak. Dikatakan lebih lanjut oleh Tuhan Yesus, aku bebas dari semua kebutuhan. Sang kasih, Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Dia sumber kebenaran. Jadi memang bebas dari semua kebutuhan. Dan dikatakan di sini, setiap manusia yang menerima Allah, kelak ia akan mengalami hal yang sama, yaitu bebas dari kebutuhan. Kita ya masih berpikir secara dunia. Kalau nggak punya uang, gimana saya kalau nggak punya uang? Gimana saya makan? Gimana saya beli pulsa? Gimana saya pergi ke sana ke sini kalau saya nggak punya uang? Itu masih ada keterikatan ya. Tapi kalau kita sudah bisa betul-betul menerima Allah, seperti Suster Faustina katakan, saya nggak perlu yang lain. Allah saja cukup buatku. Itu betul-betul mengandalkan Tuhan. Ya. Atau itu yang Suster Faustina katakan ya.
Atau bisa juga ada sharing juga, ada anak sekolah yang sekolahnya pintar, dia cum laude ya, di universitas di luar negeri, dia ambil S2, dia ambil S3, dia sekolah dengan sangat baik hasilnya, tapi akhirnya dia melihat semua itu nggak ada gunanya. Dia akhirnya masuk biara, menjadi suster-suster dari Santa Teresia yang dari Kalkuta ya. Jadi dia bisa melihat Tuhan aja udah cukup. Tuhan aja cukup buatku. Sehingga di sini dikatakan setiap manusia yang menerima Allah, dia kelak akan mengalami hal yang sama, yaitu akan terbebas dari kebutuhan. Kalau aku menciptakan makhluk, dikatakan oleh Yesus, semuanya muncul dari lubuk kerahimanku. Kita semua ciptaan Tuhan. Dan Yesus katakan, dia menciptakan makhluk, itu semua muncul dari lubuk rahimanku. Jadi bukan asal-asalan, bukan produk gagal, bukan produk tidak jadi, tapi betul-betul Yesus menciptakan kita dari lubuk rahimannya. Nah, hal ini kita harus tangkap menjadi sebagai sesuatu yang bahwa saya berharga. Saya diciptakan Tuhan dari lubuk rahimannya. Tapi sekaligus kita juga perlu menghargai orang di sekitar kita. Jangan meremehkan dia, jangan menganggap dia tidak penting, jangan menganggap dia bodoh atau kecil atau apa. Karena dia pun ciptaan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan dia juga dalam muncul dari lubuk kerahimannya. Saya, saudara, dan kita semua diciptakan Tuhan karena kerahiman Tuhan. Lanjut, aku melihat semua perkataan itu sudah tertulis. Di akhir, Suster Faustina bilang, dia melihat semua perkataan itu sudah tertulis. Jadi waktu terjadi conversation, percakapan, peristiwa demi peristiwa, ternyata Suster Faustina terus menulis. Dan dia menjadi surprise juga karena ternyata semua perkataan itu sudah tertulis. Jadi yang ditulis oleh dia bukan pikirannya dia, tapi adalah bimbingan dari Tuhan. Tuhan yang membimbing dia untuk menulis karena tahu-tahu tulisannya sudah jadi. Itu boleh saya katakan juga sebagai tulisan Tuhan, rahmat dari Tuhan, pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan bimbing Suster Faustina menulis segala sesuatunya. Baik, itu aja untuk hari ini. Kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas konfirmasi yang Kau berikan kepada kami bahwa Yesus adalah Raja Kerahiman yang sudah hadir, sudah datang, sudah ada di tengah-tengah kami semuanya. Mampukan kami Tuhan untuk bisa memanfaatkan hari-hari kerahiman ini supaya kami bisa lebih bersiap, bisa lebih menyiapkan diri untuk hidup lebih benar, lebih dapat menyenangkan Engkau. Mampukan kami untuk bisa lepas dari dosa-dosa kami. Mampukan kami juga untuk lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Engkau adalah Sang Kasih ya Tuhan. Dan mampukan kami juga untuk bisa menimba, menerima kasih yang berasal daripada-Mu. Dan mampukan kami juga untuk berbagi kasih tersebut. Karena Engkau sendiri yang katakan kasih yang berasal daripada-Mu. Dengan kami membagikannya, kami tidak akan kehilangan kasih tersebut. Bahkan Engkau akan mengisinya lagi untuk menjadi semakin banyak, semakin mampu untuk berbelas kasih. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Dan kami boleh bangga, berharga karena kami diciptakan oleh Engkau dari lubuk rahiman-Mu. Mampukan mata kami juga untuk melihat sesama kami sebagai orang-orang yang Engkau ciptakan dari lubuk rahiman-Mu. Untuk tidak menghina mereka, tidak menyepelekan mereka, tidak menganggap mereka rendah, tidak menghakimi mereka. Karena kami semua berharga di mata-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
修